Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Senang sekali hari ini saya diminta untuk menjadi pembicara pembuka di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasa Paramita Singgi. Banyak mengenal Yasa Singgi. Hari ini saya ada di penghujung usia 29 tahun. Jadi 3 bulan lagi saya 30 tahun. Jadi 3 bulan lagi saya udah gak boleh masuk ke acara ini. Dan sebagai penutup usia di 20-an, saya akan cerita pengalaman saya selama 10 tahun menjalani kehidupan sebagai usia 20-an seperti apa. Sebelumnya mohon maaf, saya bawa minum karena saya lagi batuk selama 2 minggu, jadi butuh asupan air. Nah, saya memberikan judul sharing saya pada hari ini adalah Dance in the Rain in Your 20s, dan saya akan menceritakan pengalaman saya selama 10 tahun terakhir seperti apa. To put the context, hari ini saya adalah seorang wirausaha. Saya adalah co-founder dan CEO dari Fortius, sebuah perusahaan induk yang mengelola beberapa unit bisnis. Ada brand sepatu namanya Republic, ada brand baju namanya Mavoa, dan ada branding and marketing strategic partner namanya Basel. Nah, saya akan ceritakan bagaimana prosesnya saya bisa berada di titik hari ini. Next. Kehidupan saya di early 20-an terkesannya sangat perfect, teman-teman. Di awal 20-an saya bangun brand sepatu, saya kuliah jadi mahasiswa terbaik dan dapat beasiswa S2, masuk ke media mana-mana, masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia yang sering bilang 30 Under Pressure. Terus nulis buku nasional, nulis buku jadi national bestseller, diundang presiden ke Istana Negara, bisa beli rumah pertama, jadi bintang iklan, dan jadi pembicara di mana-mana. Kehidupan saya di early 20-an terkesannya sangat perfect banget, sangat sempurna, dan mungkin semua orang pada saat itu yang usia 20 tahun mau mendapatkan apa yang saya dapatkan. Tapi ternyata hidup kita tidak selesai di usia 20-an tahun, teman-teman. Karena setelah mengalami momen ini, boleh next. Di usia 20-an tahun, saya juga mengalami banyak masalah ternyata setelah mendapatkan banyak pencapaian-pencapaian besar. Saya nyaris bangkrut, punya hutang 1,5 miliar, tabungan balik lagi ke nol, downsize perusahaan ke 2 orang. Saya sempat stres parah, bahkan sampai overweight lebih dari 100 kilo. Hari ini saya 85, saya pernah sampai 100 kilo lebih. Dan hilang kepercayaan diri. Saya pernah berada di titik separah itu. Di titik-titik itu, kehidupan saya benar-benar hancur banget. Dari yang awalnya merasa sangat tinggi di hidup, merasa udah punya segalanya di usia 20-an tahun, tiba-tiba saya mungkin bukan balik ke titik nol, tapi bahkan minus, teman-teman. Dan di titik itu dunia rasanya gelap banget. Setiap hari saya 5 AM club. Bukannya bangun jam 5 tapi tidurnya jam 5. Terus bangun jam 2 siang, bahkan udah gak punya semangat lagi datang ke kantor. Karena rasanya masalah berat banget. Dan pada saat itu pernah ada satu kejadian yang menurut saya ini cukup mencerminkan betapa stresnya saya pada saat itu. Pernah satu hari saya datang ke kantor, udah nyampe ke parkiran kantor, tapi saya parkir mobil saya di depan kantor saya jam 9 pagi, dan sampai jam 5 sore saya tetap ada di mobil. Karena saya tidak punya semangat dan tidak punya keberanian untuk masuk ke kantor saya sendiri. Dan saya juga tidak punya keberanian untuk pulang ke rumah, ketemu dengan istri saya. Karena kalau saya masuk kantor, anak-anak kantor bakal tanya, kok kita harus ngapain lagi di perusahaan? Gue juga gak tahu, gak ada jawabannya. Dan saya gak punya kekuatan untuk balik ke rumah dan ditanya sama istri saya, kenapa gak kerja hari ini?
Jadi saya pernah ada di titik hari itu, di titik dimana dunia sangat gelap dan saya merasa kayaknya saya udah gak punya masa depan lagi. Tapi ternyata setelah saya melewati fase itu semua, saya mendapatkan satu pembelajaran terbesar yang saya rasa ini adalah pembelajaran terbaik saya selama usia 20 tahun. Ya itu adalah next. Kesalahannya saya adalah saya memberikan label pada diri saya sendiri di usia saya 20 tahunan. Bahwa saya, Yasa Singgi, adalah pengusaha muda, adalah CEO yang sukses mendapatkan Forbes 30 Under 30 Asia. Jadi bahkan saya melihat diri saya aja, saya adalah orang sukses. Saya adalah pengusaha muda, saya adalah CEO dari brand lokal yang ngetop. Dan pada saat pekerjaan saya hancur, saya melihat kehidupan saya juga hancur. Saya melihat kehidupan saya sudah selesai. Karena saya memberikan label pada diri saya melihat diri saya hanya pada satu bagian kehidupan saja. Dan pada saat saya berhasil melewati semuanya, sekarang saya sadar bahwa kehidupan saya itu tidak bisa ditentukan oleh pekerjaan saya, oleh karir saya, dan oleh satu aspek kehidupan saja. Karena sebenarnya pada saat kita zoom out kehidupan kita, sebenarnya kehidupan Yasa itu bukan seperti ini. Kehidupan Yasa yang sebenarnya adalah seperti ini. Boleh next? Sebenarnya Yasa itu pengusaha, Yasa sebagai pengusaha, sebagai CEO. Itu hanya satu aspek kehidupannya Yasa. Sedangkan hidupnya Yasa sebagai seorang human being, itu punya banyak peran. Yasa juga bisa sebagai suami, Yasa sebagai anak dari orang tuanya, Yasa sebagai papa dari anaknya, Yasa sebagai leader di kantor, Yasa sebagai teman, dan Yasa sebagai banyak peran-peran lainnya. Tapi masalahnya karena saya memberikan label pada diri saya bahwa Yasa adalah pengusaha. Pada saat usahanya Yasa sedang tidak bagus-bagus saja, Yasa melihat Yasa gagal sebagai seorang manusia. Dunia sudah selesai. Padahal sebenarnya Yasa mungkin bisa aja gagal sebagai pengusaha, tapi Yasa nggak gagal sebagai anak. Karena di momen Yasa gagal sebagai pengusaha, Yasa masih jadi anak yang berbakti kok buat orang tuanya. Mungkin Yasa pada saat itu bisa gagal sebagai pengusaha, tapi pada saat itu Yasa sebagai papa tetap berhasil. Karena selama anak saya lahiran, anak saya 6 bulan pertama, saya selalu ada di rumah dan bersama dengan anak saya. Dan pada saat saya tanya ke istri saya, sebenarnya lu peduli gak sih kalau gue itu pengusaha atau bukan? Kalau gue sukses atau bukan di kerjaan? Lu nikah sama gue karena Yasa sebagai pengusaha atau Yasa sebagai manusia? Dan ternyata istri saya bilang, jujur gue gak gitu peduli sih lu mau jadi pengusaha atau enggak. Yang penting duitnya cukup lah. Tapi intinya sangat konyol pada saat Yasa merasa Yasa gagal sebagai pengusaha. Sedangkan orang-orang terdekatnya Yasa aja gak gitu peduli Yasa mau jadi apa. Dan pada saat kita bisa melihat diri kita lebih holistik, kita menyadari bahwa kita tidak bisa menjebak diri kita sendiri dan memberikan label pada diri kita sendiri hanya pada dengan pekerjaan kita. Karena selain pekerjaan kita masih punya banyak peran-peran lain di kehidupan. Mungkin bisa jadi di kerjaan hari ini teman-teman merasa sucks, tapi you're still a good kids buat orang tua. Bisa jadi hari ini kerjaan kita gak bagus, tapi lo temen yang baik buat teman-teman lo. Dan lo gak bisa mendefine dan menilai kehidupan lo hanya dengan pekerjaan aja. Karena pekerjaan itu hanya merupakan satu aspek kehidupan kecil kita. Dimana mungkin pada saat pekerjaan kita berhasil, bahkan belum tentu kita sebagai manusia berhasil. Bisa jadi kita sebagai pengusaha berhasil, sebagai seorang profesional berhasil, tapi pas ditanya sama istrinya, kira-kira dia sebagai suami berhasil gak sih? Bisa jadi istrinya bilang, dia excellent, dia masuk media mana-mana, followers dia gede, tapi satu yang dia tidak bisa berikan buat keluarganya, yaitu adalah waktu dia sendiri. So it's very sad pada saat kita dianggap berhasil pada satu hal dan kita mengorbankan hal lainnya. Karena kita hanya menilai kehidupan kita
hanya dengan satu aspek saja. Kita terjebak pada label yang kita berikan sendiri. Dan saya sempat mengalami, bahkan saya terjebak sama label yang saya berikan sendiri. Bahwa ya saya itu harus jadi pengusaha, harus CEO, dan harus sukses muda. Dan yang lebih konyol lagi sekarang teman-teman, banyak orang di usia 20-an, bahkan dia bukan terjebak pada label yang dia ciptakan sendiri, tapi dia terjebak pada label yang diciptakan oleh orang lain untuk dia. Contoh, next. Kalau kita lihat circle of opinion, ini adalah satu teori yang saya coba pikirin. Sebenarnya siapa di hidup kita yang harus kita dengerin sih? Dan lucunya, seringkali yang menjudge hidup kita dan membuat kita terjebak pada label sendiri, itu adalah karena kita menganggap lingkaran paling luar itu adalah lingkaran yang paling penting buat kita. Di mana manusia saat ini, terutama di usia 20-an tahun, di era media sosial, semuanya berlomba-lomba untuk impress orang lain. Dan lucunya untuk impress orang lain yang tidak kenal sama dia. Yang bahkan mungkin kita juga gak peduli sama hidupnya dia. Apa sih definisi orang itu penting buat kita? Apakah kalau dia meninggal kita bakal datang ke rumah dukanya? Dan apakah pada saat kita meninggal dia akan datang ke rumah duka kita? Kalau enggak, bisa jadi kita juga gak pantas dengerin opininya dia. Tapi lucunya kita seringkali memberikan label pada diri kita harus ngapain? Berdasarkan lingkaran paling luar. Definisi sukses kita sendiri bahkan tidak didrive oleh keluarga kita. Tidak didrive oleh orang-orang terdekat kita. Tapi didrive oleh influencers yang kita pun gak pernah ngobrol sama dia. Kita gak kenal dia. Dan bahkan lucunya si influencers itu bikin konten itu karena dibayar sama brand lain. Dan kita di-drive definisi sukses kita oleh orang yang tidak kita kenal. Oleh orang yang bahkan kita meninggal, dia gak datang ke rumah duka kita. Dan kita meninggal, kita juga gak bakal datang kok ke rumah dukanya dia. Jadi setiap kali kita pengen menilai diri kita sendiri, kita punya sebuah opini, kita punya sebuah label, kita harus gambar circle ini. Siapa dia? Apakah dia circle paling kecilnya kita? Apakah dia circle paling dekatnya kita? Apakah kita pantas untuk mendengarkan opininya dia? Atau jangan-jangan itu cuma bagus untuk kita tahu, tapi gak perlu kita ambil hati juga. Jadi setiap kali sekarang saya melihat sesuatu, sebelum saya memberikan penilaian, saya akan gambar circle ini. Kira-kira orang ini itu berada di circle mana? Apakah dia kompeten untuk memberikan saya masukan di hidup? Atau jangan-jangan harusnya saya gak usah begitu peduli sama masukannya dia. Dan setelah saya memahami ini, saya hanya fokus kepada lingkaran terkecil saya. Fokus kepada orang-orang yang paling saya peduli, yang akan datang di rumah dukanya saya, dan saya akan datang ke rumah dukanya dia. Itu adalah orang-orang yang pantas kita dengarkan dan pantas berjuang membersamai kita. So teman-teman, di usia 20-an tahun ini, yang pengen saya bilang, sebelum saya masuk ke kepala 3 bulan lagi, adalah let's redefine our success. Ayo kita definisikan ulang kata sukses kita. Bahwa jangan menggantungkan kata sukses kita hanya dengan satu aspek kehidupan saja, yaitu aspek pekerjaan. So sebagai penutup, next. Akhirnya setelah saya mengerti konsep ini semua, saya berhasil untuk rebuilding my company dari yang udah di downsize ke 2 orang, sekarang menuju ke hampir 50 orang. Saya enjoying my close circle, loving my little family, dan sharing my expertise dan my experience lewat acara-acara seperti ini. Dan saya gak peduli lagi dengan orang bilang, yes, lu CEO atau bukan, lu first 30 under 30 atau 30 under pressure, saya gak peduli sama sekali. Saya hanya peduli dengan definisi sukses saya sendiri. Saya hidup bukan untuk impress orang lain, saya hidup hanya untuk mengekspresikan diri saya sendiri. So sebagai penutup untuk teman-teman semuanya, next. Dalam hidup, you may lose some battles, but still win the war. And never judge your life from your 20s. It's not the end, it's just beginning. Thank you semuanya.